Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rahmat Rendi Prayogo dari kelas 12 Herbal 2, jurusan Rekayasa Perangkat Lunak SMKN 8 Jember. Saya di sini akan mempresentasikan dan menjelaskan prosedur penggunaan aplikasi pembayaran SPP berbasis desktop dan mobile. Untuk hak aksesnya sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu hak akses admin, petugas, dan siswa. Untuk aplikasi desktopnya diakses oleh petugas dan admin, sedangkan siswa hanya dapat mengakses aplikasi mobilenya. Aplikasi ini sendiri bertujuan untuk mengelola transaksi dan histori pembayaran dari pembayaran bulanan SPP suatu sekolah. Kemudian kita akan mulai masuk pada aplikasinya. Pertama-tama akan ditampilkan home login untuk melakukan login sebagai petugas dan atau admin. Jika saya menginputkan username dengan password yang salah, maka akan muncul pesan kesalahan username atau password salah. Jika password sudah benar, maka saya akan diarahkan menuju halaman utama atau form main menu dari aplikasi ini. Di sebelah kiri dari aplikasi terdapat sidebar yang bersifat dinamis. Di sini terdapat menu transaksi dan menu master data. Untuk menu master data sendiri hanya tersedia untuk admin. Di sini saya login sebagai admin, sehingga master data akan muncul di samping atau di sebelah kiri pada sidebar aplikasi. Pertama-tama pada master data petugas, di sini digunakan untuk mengelola petugas yang ada. Petugas-petugas ini nantinya akan melakukan login pada aplikasi berbasis desktop ini untuk mengelola transaksi. Misalkan saya akan menambahkan petugas baru. Di sini terdapat input username, password, konfirmasinya, nama petugas, dan juga levelnya. Misalkan saya akan menambahkan petugas baru. Di sini juga tersedia validasi untuk konfirmasi passwordnya. Apabila konfirmasi password tidak sesuai, maka akan muncul pesan konfirmasi password salah. Kemudian validasi selanjutnya adalah validasi username. Jika username antara petugas satu dengan petugas lainnya sama, maka petugas gagal ditambahkan. Kemudian akan saya tambahkan. Namun sebelum itu pada level petugas di sini terdapat level admin dan level petugas. Walaupun dapat ditambahkan petugas baru dengan level admin, tapi untuk keamanan di sini saya sediakan admin utama dengan ID petugas 1. Artinya admin utama ini tidak dapat dihapus oleh admin lain yang telah ditambahkan pada aplikasi. Kemudian saya akan mencoba edit datanya. Kemudian hapus datanya. Setelah master data petugas terdapat master data kelas. Pada master data kelas ini tersedia input nama kelas dan kompetensi keahliannya. Nama kelas di sini tidak boleh duplikat antara kelas 1 dengan kelas lainnya. Jika duplikat, maka akan muncul pesan kesalahan. Kemudian untuk hapus datanya, itu. Setelah master data kelas, terdapat pula master data SPP. Pada master data SPP ini nanti akan digunakan pada transaksi yang akan berlangsung. Artinya setiap tahun pada SPP ini mewakili atau memiliki nominal untuk tiap tahunnya. Nominalnya di sini dapat berbeda-beda. Kemudian setelah master data SPP, yang terakhir adalah master data siswa. Untuk master data siswa terdapat input NISN, NIS, nama, dan kelas, kemudian alamat, nomor telepon, dan SPP.
Untuk input NISN tentu saja di sini bersifat unik, artinya tidak boleh duplikat. Kemudian input NIS, setelah itu nama, kemudian kelas, diambil berdasarkan master data kelas, kemudian alamat, nomor telepon, dan data SPP. Nah, untuk setiap master data pada aplikasi ini, kecuali master data SPP, saya sediakan input pencarian untuk memudahkan dalam mencari data. Misalnya untuk data siswa, saya berikan pencarian berdasarkan nama, NIS, nama kelas, alamat, dan nomor telepon. Begitu pula dengan master data petugas dan master data kelas. Kemudian mulai masuk pada transaksi. Pertama-tama pada entry transaksi, di sini terdapat alur pembayaran yang harus dilakukan, yaitu mulai dari memilih siswa dengan mengetikkan NISN siswa pada kolom NISN, atau dengan melalui tombol pencarian di sebelah kanan inputan tersebut, kemudian memunculkan form pencarian. Pada form pencarian dapat dimudahkan dengan mencari berdasarkan nama siswa atau NISN-nya. Kemudian klik push atau klik 2 kali untuk memilih siswa tersebut, sehingga secara otomatis terisi pada form siswa. Nah, setelah siswa dipilih, maka pada tabel histori pembayaran akan muncul histori pembayaran siswa tersebut mulai dari bulan pertama hingga bulan terakhir berdasarkan tahun yang dibayar. Jika sudah dibayar, maka akan muncul tanggal pembayarannya. Jika belum, akan muncul keterangan belum dibayar. Untuk tahun pembayarannya sendiri dapat dipilih pada input tahun pada bagian form pembayaran SPP. Setelah dipilih, maka akan secara otomatis tabel histori pembayaran menyesuaikan tahun tersebut. Untuk menambahkan transaksi baru, di sini pada input bulan bayar akan muncul bulan-bulan pada tahun tersebut yang belum dibayar. Di sini mulai dari bulan Juni sampai bulan Desember. Begitu pula pada input bulan. Saya tambahkan, bisa pula untuk tahun yang berbeda. Apabila setelah diklik tambah, maka akan muncul pada tabel SPP yang ingin dibayar. Atau jika ingin membatalkan pembayaran, bisa dengan klik remove. Seperti itu. Jika pembayaran sudah pasti, maka bisa dengan memasukkan jumlah uang yang dibayarkan. Maka secara otomatis didapatkan kembalian dari total uang yang dibayarkan barusan. Setelah pasti dengan pembayarannya, saya akan klik bayar, muncul konfirmasi, lalu di OK, maka transaksi berhasil ditambahkan. Kemudian muncul struk pembayaran dari transaksi yang baru saja dilakukan. Di sini terdapat keterangan nama siswa, kelas, NISN, kemudian petugas yang melayani, kemudian bulan-bulan yang dibayar, serta keterangan pembayarannya. Berpindah pada histori pembayaran, di sini akan ditampilkan keseluruhan dari data transaksi siswa-siswa yang ada. Disediakan pula filter untuk tahun pembayarannya, petugas yang melayani transaksi, dan juga kelas dari siswa yang melakukan pembayaran. Disediakan pula di bawahnya adalah filter rentang waktu atau rentang tanggal. Misalnya antara tanggal 23 Februari sampai dengan tanggal 25 Februari. Maka akan muncul pembayaran pada kisaran tanggal tersebut. Disediakan pula pencarian berdasarkan nama siswa dan NISN-nya.
Kemudian cetak laporan untuk mengenerate data-data transaksi tersebut dalam bentuk PDF untuk keperluan pengelolaan data lebih lanjut. Nah, untuk admin sendiri, karena saya login sebagai admin, maka akan ditampilkan keseluruhan transaksinya. Namun, jika saya login sebagai petugas, misalnya dengan username tersebut, maka yang tampil pada histori pembayaran hanyalah transaksi untuk yang dilayani oleh petugas tersebut saja. Kemudian untuk aplikasi mobilenya di sini dapat diakses oleh siswa. Sebelum menjalankan aplikasinya, saya akan menjalankan API untuk melakukan pertukaran data antara database dengan perangkat data saya. Kemudian setelah AI telah berjalan, saya akan mulai membuka aplikasinya. Ini SPP Mobile akan ditampilkan dashboard aplikasi saat pertama kali dibuka. Kemudian untuk login di tombol pojok kanan atas dilakukan menggunakan input NISN dan input NIS. Kemudian jika login sudah berhasil, maka akan diarahkan menuju dashboard dari aplikasi. Di sini terdapat keterangan nama siswa, NISN, dan kelasnya. Terdapat pula histori pembayaran, maksud saya jumlah pembayaran dan jumlah tagihannya. Kemudian riwayat pembayaran terakhir. Dan apabila ingin melihat pembayaran lebih lanjut, maka klik tanda panah ini di sebelah riwayat pembayaran. Kemudian muncul pilihan filter untuk tahun ajarannya. Misalnya untuk tahun 2021, maka akan muncul histori pembayaran dengan tahun 2021. Di sini tersedia pula filter untuk status pembayarannya. Jika datanya sudah dibayar, maka di sini tampil dengan tanggal pembayarannya. Kemudian, jika belum dibayar, di sini terdapat 3 bulan yang belum dibayar. Seperti itu kira-kira untuk histori pembayaran pada hak akses siswa yang dibuka melalui aplikasi mobile pada Android. Seperti itu, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan tutur kata dan ketidaksempurnaan dalam pembuatan aplikasi ini, saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.